SMKN 2 Cikarang Barat adalah sekolah menengah kejuruan yang terletak di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi dikenal sebagai daerah pendidikan dan daerah industri. SMKN 2 Cikarang Barat berdiri pada tahun 1989 yang dulu dikenal sebagai SMEA Negeri Bekasi yang beralamat di Jalan Teguh Umar nomor 1 Cibitung, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmani, Kepala SMK Negeri 2 Cikarang Barat. SMK Negeri 2 Cikarang Barat adalah salah satu sekolah tertua di Kabupaten Bekasi. Berusia sudah lebih dari 31 tahun. Dan dalam perjalanannya sudah menamatkan 28 angkatan. Kemudian dalam rangka program ke depan, SMK Negeri 2 Cikarang Barat tentu banyak program-program yang harus diselaraskan dengan kebijakan pemerintah, terutama di bidang pendidikan. Salah satunya adalah Inpres nomor 9 tahun 2016 terkait dengan revitalisasi vocational school, di mana ditekankan di dalam Inpres tersebut adalah program link and match antara SMK Negeri 2 Cikarang Barat dengan dunia usaha dan dunia industri. SMK bisa. Sekolah yang berdiri di tanah seluas 6.000 meter persegi dengan luas bangunannya 5.704 meter persegi. Sekolah SMKN 2 Cikarang Barat memiliki tenaga kerja yang berkompeten di bidangnya untuk mendidik sekurangnya 1.575 siswa, dengan tiap angkatannya sekitar 525 siswa. SMKN 2 Cikarang Barat memiliki 6 program keahlian. Akuntansi, program keahlian yang menyiapkan siswa menjadi terampil di bidang akuntansi keuangan, akuntansi pemerintah, akuntansi manufaktur, akuntansi jasa, akuntansi dagang, aplikasi pengolah angka, mayop, pajak dan perbankan dasar. Administrasi perkantoran, program keahlian yang menyiapkan siswa menjadi terampil di bidang tata kelola perkantoran, tata kelola keuangan, tata kelola sarana dan prasarana, tata kelola humas, dan keprotokolan. Pemasaran, program keahlian yang menyiapkan siswa menjadi terampil di bidang marketing, ekonomi bisnis, komunikasi bisnis, perencanaan bisnis, bisnis online, bisnis retail, penataan produk, dan administrasi transaksi. Multimedia, program keahlian yang berbasis IT dirancang khusus untuk menyiapkan siswa agar mampu menguasai berbagai media. Siswa dibekali kemampuan dasar seni dan desain, penguasaan software multimedia, desain grafis, dasar animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, editing video, dan juga tentang multimedia interaktif. Teknik komputer jaringan, program keahlian yang mempersiapkan siswa menjadi pengajar di bidang perangkat keras, komputer, dan jaringan. Instalasi sistem operasi, setting LAN, serta berbagai macam server. Animasi, program keahlian yang menyiapkan siswa menjadi terampil di bidang produksi animasi. Siswa dibekali seni dan desain, kemampuan menggambar manual atau digital, penguasaan software animasi, teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, special effect, dan produksi film animasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Vera, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 2 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Pertama-tama saya ucapkan selamat
kepada semua kelas 10 yang diterima pada tahun ajaran 2020 dan 2021 di SMK Negeri 2 Cikarang Barat tercinta ini. Saya dari bagian kurikulum akan mencoba menginformasikan apa-apa saja yang akan dipelajari oleh siswa-siswi SMK Negeri 2 Cikarang Barat mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Kami menggunakan kurikulum 2013 edisi revisi dan kami menggunakan sistem pembelajaran hingga 3 tahun. Berikut ini adalah daftar informasi apa-apa saja kurikulum yang akan kalian pelajari selama 3 tahun ke depan. Pertama-tama mulai dari jurusan animasi. Jurusan animasi adalah jurusan yang mempersiapkan siswa-siswa untuk bisa memiliki keahlian dalam bidang animasi. Oleh karena itu, secara spesifik mereka akan mulai mempelajari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk materi yang dipelajari di jurusan animasi multimedia maupun TKJ ada beberapa hal yang sama, yaitu misalkan simulasi digital, tinjauan seni, dan dasar-dasar kreativitas. Kemudian untuk pelajaran yang kaitannya dengan produktif, yang akan dipelajari antara lain dasar seni rupa, gambar, dan sketsa. Kemudian ada lagi meningkat di kelas 12, siswa-siswa animasi akan mempelajari materi-materi videografi, animasi 2 dimensi, 3 dimensi, serta materi digital processing. PKK juga dipelajari. PKK ini maksudnya produk kreatif kewirausahaan yang ada kaitannya dengan animasi. Kebetulan jurusan animasi banyak sudah memperkenalkan karya-karyanya di luar negeri dalam bentuk gambar-gambar. Baik, itu sekilas untuk jurusan animasi. Kemudian selanjutnya kita akan ke jurusan multimedia. Sebagaimana saya saat ini sedang divideokan langsung oleh siswa-siswa multimedia. Mereka akan mempelajari hal-hal yang ada kaitannya dengan multimedia. Misalnya sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dan desain grafis. Hal-hal itu juga akan dipelajari oleh anak-anak di jurusan teknik komputer jaringan, karena pada prinsipnya ada mata pelajaran yang sama antara siswa jurusan multimedia dan siswa jurusan teknik komputer jaringan. Secara spesifik, siswa multimedia akan mempelajari dasar desain grafis seperti tadi telah diterangkan, desain media interaktif, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi sebagaimana halnya anak animasi, kemudian teknik pengolahan audio dan video seperti halnya saat ini yang sedang diambil oleh siswa-siswa pada saat saya melakukan syuting seperti ini. Kemudian ada juga produk kreatif kewirausahaan yang ada kaitannya dengan jurusan multimedia. Di jurusan TKJ, siswa-siswa komputer jaringan akan mempelajari hal-hal yang ada kaitannya dengan jaringan, seperti teknologi jaringan berbasis luas, administrasi infrastruktur jaringan, administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, serta ada juga produk kreatif kewirausahaan yang terkait dengan jaringan. Di jurusan administrasi perkantoran, kami juga memiliki lab yang cukup representatif dengan siswa yang cukup banyak untuk siswa administrasi perkantoran, yaitu sekitar 108 siswa untuk kelas 10-nya. Mereka akan mempelajari bagaimana membuat otomatisasi tata kelola kepegawaian, tata kelola keuangan, sarana prasarana, keprotokolan, dan materi lain yang terkaitan dengan administrasi, misalnya teknologi perkantoran, korespondensi, dan cara-cara mengarsipkan. Demikian untuk di jurusan perkantoran. Di jurusan akuntansi, kita juga memiliki siswa yang cukup banyak tahun ini, yaitu 108 dengan spesifikasi belajar sebagai berikut. Untuk akuntansi akan mempelajari etika profesi, ya, kemudian Excel atau spreadsheet, akuntansi dasar, perbankan, kemudian perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, perpajakan, komputer akuntansi, dan kreatif kewirausahaannya terkaitan dengan akuntansi. Jurusan bisnis daring dan pemasaran atau biasa disingkat BDP
adalah menyiapkan tenaga-tenaga wirausahawan muda, di mana di sini kita membekalinya dengan beberapa materi kekurikuluman, antara lain marketing, ya, perencanaan bisnis dan komunikasi bisnis. Bagaimana teknik berkomunikasi dengan pelanggan. Kemudian penataan produk, bisnis online, bisnis retail, kemudian administrasi transaksi dan juga kewirausahaan yang terkait dengan bisnis daring dan pemasaran. Selanjutnya dari beberapa jurusan yang tadi sudah kami terangkan, kami juga memiliki sistem PKL atau Prakrin, di mana untuk setiap jurusan itu berbeda. Untuk jurusan multimedia akan mencoba untuk praktek di kelas 12, sementara untuk jurusan yang lain yang 5 mereka akan biasanya praktek di kelas 11. Praktek-praktek ini tidak hanya dilakukan di sekitar kawasan wilayah industri sekitar SMK Negeri 2 Cikarang Barat, tetapi juga bisa ke daerah-daerah lain. Mungkin itu saja sekilas mengenai kurikulum yang disampaikan di SMK Negeri 2 Cikarang Barat. Selanjutnya untuk penjelasan materi terkait dengan rapot dan sebagainya, atau apa saja program-program jurusan di setiap jurusan secara lebih spesifik akan dijelaskan oleh ketua kompetensi jurusan dari masing-masing jurusan. Baik, itu untuk pelajaran-pelajaran produktif yang tadi telah diterangkan. Selanjutnya untuk pelajaran muatan nasional yang dipelajari di seluruh jurusan, yakni ada pelajaran agama dan budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan bahasa Inggris. Ada juga mulok, di tempat kami ada 2 bahasa, yaitu bahasa Jepang dan bahasa Sunda. Kemudian untuk mata pelajaran muatan kewilayahan ada sejarah dan juga ada seni budaya. Demikianlah beberapa hal yang terkait dengan kurikulum, baik yang ada kaitannya dengan mata pelajaran produktif maupun dengan pelajaran muatan nasional. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Demikianlah penjelasan mengenai kurikulum baik yang mapel produktif maupun mapel adaptif normatif. Tetap semangat dan pelajaran ini akan kalian terima sampai dengan kelas 12. SMK Negeri 2 Cikarang Barat pasti bisa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak peserta didik baru SMK 2 Cikarang Barat tahun 2020 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita bisa berkumpul di SMK 2 Cikarang Barat walaupun online dalam rangka melaksanakan kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, atau kalau di SMK 2 dikenal dengan ALS, adaptasi lingkungan sekolah. Mudah-mudahan dengan kegiatan ALS yang kita laksanakan selama
kurun waktu 5 hari, yaitu dari Senin tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Juli 2020 bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman, tanpa ada gangguan suatu apapun. Anak-anak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, perkenalkan diri saya, nama saya Gunawan. Pada tahun ini oleh Bapak Kepala Sekolah diamanahkan untuk membantu beliau di divisi kesiswaan. Di kesiswaan kami ada 9 orang, tim 9, dari mulai saya sendiri selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, dibantu oleh Ibu Siti Asia selaku Pembina OSIS, Bapak Zulkifli, Bapak Rahmat Sulaiman, Ibu Nurtika, Ibu Rohmaida, Pak Sarifudin, Pak Baikuni, dan juga dibantu oleh Ibu Eni. Nah, dari 9 personel di kesiswaan ini nanti akan membidangi 21 ekstrakurikuler yang ada di SMK 2 Cikarang Barat. Maka dari itu, silahkan bagi anak-anak yang ingin mengembangkan potensi diri, mengembangkan kemampuan yang diminati dan bakatnya, silahkan pilih dari 21 ekskul itu. Boleh juga, mungkin kalau tenaganya siap, kuat, 1 atau 2 ekskul dipersilahkan. Tapi dengan catatan, kegiatan itu tidak mengganggu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Perlu kami sampaikan di sini, divisi kesiswaan yaitu bertugas sebagai tujuan utamanya adalah melayani siswa, mendisiplinkan siswa, kemudian bersama-sama dengan manajemen, Bapak Ibu Dewan Guru, staf tata usaha, kebersihan, keamanan, berupaya sebaik-baiknya dalam melayani siswa, yaitu menegakkan disiplin, mengembangkan budaya karakter yang positif, kemudian juga membuat sekolah ini menjadi ramah anak. Harapan kami dengan materi-materi MPLS yang nanti akan dipelajari atau didapat oleh siswa-siswa baru khususnya, mari bersama-sama untuk menegakkan disiplin, mengembangkan budi pekerti yang luhur, mengembangkan karakter yang positif, kemudian berjiwa wirausaha, menjaga kebersihan dan seterusnya, ditambah dengan SMK 2 bebas narkoba, bebas tawuran, bebas pornografi. Mudah-mudahan program-program ini akan mengantarkan anak-anak semua menjadi generasi-generasi yang sukses, berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga lulusan SMK 2 tidak hanya siap bersaing di dunia usaha dan industri baik nasional maupun internasional, tapi juga punya karakter yang mulia, akhlak yang mulia, yang ini akan membawa insya Allah bekal untuk keberhasilan dari seluruh siswa-siswi. Pada hari ini kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh siswa baru, selamat bergabung dengan SMK Negeri 2 Cikarang Barat, dengan harapan hari ini 540 siswa yang masuk melalui tahap 1 maupun tahap 2 PPDB, harapannya nanti 3 tahun ke depan juga akan sama. 540 siswa yang hari ini diterima di SMK 2 nanti lulus secara bersama-sama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan 3 tahun ke depan kita semua bisa bekerja sama untuk menghantarkan siswa-siswi atau kalian semua menggapai cita-cita yang luhur. Itu saja yang bisa kami sampaikan.
Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya apa kabar? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat selalu. Kemudian yang pertama sekali tentu Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMKN 2 Cikarang Barat. Kemudian Ibu perkenalkan, saat kesempatan ini Ibu perkenalkan nama Ibu Dr. Siti Asia dan jabatan Ibu di SMKN 2 Cikarang Barat sebagai pembina OSIS. Ya. Dalam kesempatan ini Ibu ingin sampaikan kepada kalian bahwa OSIS SMKN 2 Cikarang Barat memiliki banyak sekali ekskul, dan anak-anak juga harus tahu bahwa ekskul di sekolah kita terbagi dua bagian. Yang pertama adalah ekskul wajib, yaitu ekskul pramuka, di mana ekskul pramuka ini wajib diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas 10. Dan yang kedua adalah ekskul pilihan. Jadi selain ekskul pramuka, selebihnya itu adalah ekskul pilihan. Silahkan kalian memilih ekskul yang mana yang bisa kalian ambil, kalian suka dan kalian bisa mengembangkan bakat minat kalian sesuai dengan ekskul yang sudah disiapkan di SMKN 2 Cikarang Barat. Dengan ekskul sebanyak itu tentu saja anak-anak pasti penasaran ekskul apa saja sih yang 21 ekskul tersebut, ya. Kemudian untuk melihat macam-macam ekskul yang ada di SMKN 2 Cikarang Barat itu, silahkan anak-anak melihatnya di channel YouTube Tim Kesiswaan. Sekali lagi, anak-anak bisa melihatnya di channel YouTube Tim Kesiswaan, ya. Setelah anak-anak amati, anak-anak lihat, kemudian silahkan anak-anak pilih kira-kira ekskul yang mana yang bisa kalian mendaftarkan diri di ekskul tersebut sesuai dengan keinginan, minat dan bakat kalian, ya. Kemudian ekskul-ekskul tersebut semuanya seru dan semuanya bisa mengakomodir apa yang ingin kalian apresiasikan. Apresiasi yang positif tentu saja semuanya bisa kalian ikuti ekskul-ekskul yang ada di SMKN 2 Cikarang Barat. Tinggal silahkan dipilih saja, ya. Jadi sekali lagi, untuk kegiatan ekskul SMKN 2 Cikarang Barat di banyak sekali, sejumlah 21 ekskul. Apa saja ekskulnya itu bisa anak-anak lihat di channel Tim Kesiswaan, ya. Jadi setelah kalian melihat channel Tim Kesiswaan itu dan kalian lihat semua ekskulnya, jangan lupa kalian setelah melihat videonya, kemudian di subscribe videonya, kemudian di like and comment, wajib, ya. Sekali lagi, subscribe, like and comment dan wajib, seperti itu. Itu saja. Selamat bergabung sekali lagi SMKN 2 Cikarang Barat bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Etiar Nikasari dengan jabatan sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran. Dari namanya bisnis daring dan pemasaran mungkin masih baru, ya, dan masih asing di telinga anak-anak semua, karena dulunya nama BDP singkatan dari bisnis daring dan pemasaran itu adalah marketing. Ibu merasakan bahwa marketing yang sekarang beralih nama dengan
BDP itu adalah salah satu jurusan yang tidak diminati oleh anak-anakku sekalian. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, maka BDP itu menjadi, insya Allah akan menjadi base-nya, the best untuk di jurusan atau di sekolah bisnis dan manajemen. Kalian mungkin sudah bisa membaca bisnis daring dan pemasaran itu sebetulnya apa sih? Nah, bisnis daring dan pemasaran sesuai namanya berarti itu adalah bisnis di bidang marketing yang menggunakan daring. Jadi nanti pada saatnya kalian masuk ke jurusan ini, insya Allah kalian tidak akan kecewa. Kalian akan merasakan bahagia karena kalian bisa melakukan penjualan tidak dengan offline, bertemu dengan orang, tapi juga di dunia maya. Kemudian pada akhir-akhir ini kalian bisa melihat banyak jurusan-jurusan di SMK itu yang sudah jenuh. Artinya lulusannya itu sudah banyak yang tidak terserap di dunia kerja. Mengapa? Karena kita lihat bahwa dengan adanya COVID saja, COVID-19 ini, banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, terutama untuk yang otomotif gitu ya, yang tidak berhubungan dengan orang. Tapi kalau BDP insya Allah selama COVID-19 banyak perusahaan yang gulung tikar, BDP jalan terus, bahkan sekarang menjadi the best-nya. Banyak orang yang awalnya tidak mengenal apa itu penjualan online, sekarang luar biasa. Jadi ibu pikir kalian masuk ke jurusan BDP adalah jurusan yang baik dan insya Allah paling baik. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi baru di SMK Negeri 2 Cikarang Barat. Perkenalkan, nama saya Febri Dwi Prasasti. Saat ini saya sebagai Ketua Kompetensi di program keahlian multimedia. Selamat datang, saya ucapkan semoga Anda berbahagia di hari ini dan berbahagia menjadi siswa-siswi SMK Negeri 2 Cikarang Barat. Saatnya saya memperkenalkan apa itu multimedia. Di multimedia, teman-teman akan mempelajari banyak hal mengenai bagaimana mendesain. Kemudian teman-teman juga akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat animasi. Kemudian akan mempelajari bagaimana teknik pengambilan gambar dan editing audio video. Jurusan multimedia adalah jurusan yang menyenangkan dan mengasah kreativitas Anda. Jadi, pasti yakinkan diri Anda bahwa Anda tidak salah pilih, Anda tidak salah jurusan, tetap semangat berkarya di multimedia SMK 2 Cikarang Barat. Selamat bergabung dengan komunitas dan keluarga besar kami di SMK 2 Cikarang Barat, kompetensi keahlian multimedia. Semangat dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.